Awal mula konsep augmented reality, AR, 6. Pernahkah Anda membayangkan melihat informasi digital muncul langsung di depan mata tanpa harus membuka ponsel atau komputer? Bayangkan ketika berjalan di sebuah kota asing, lalu nama jalan, arah tujuan, hingga informasi restoran terdekat muncul secara otomatis di hadapan Anda. Atau ketika seorang mekanik memperbaiki mesin pesawat, setiap komponen yang harus diperiksa ditampilkan langsung di atas mesin tersebut melalui sebuah kacamata pintar. Semua itu bukan lagi sekadar hayalan. Teknologi tersebut dikenal sebagai augmented reality, atau yang lebih sering disingkat menjadi AR. Berbeda dengan virtual reality yang membawa seseorang sepenuhnya masuk ke dunia digital, augmented reality justru menggabungkan dunia nyata dengan objek virtual. Pengguna tetap melihat lingkungan di sekitarnya, tetapi teknologi menambahkan berbagai informasi digital sehingga pengalaman menjadi jauh lebih kaya dan interaktif. Saat ini AR telah digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, militer, industri, hiburan, hingga perdagangan. Bahkan jutaan orang pernah menggunakan teknologi ini tanpa menyadarinya, melalui filter kamera media sosial, aplikasi navigasi, atau permainan yang memanfaatkan kamera ponsel. Namun, seperti halnya teknologi besar lainnya, perjalanan augmented reality tidak terjadi dalam semalam. Di balik kecanggihan yang kita nikmati saat ini, terdapat sejarah panjang yang dimulai puluhan tahun lalu, ketika komputer masih sebesar lemari dan layar digital hanya mampu menampilkan garis-garis sederhana. Perjalanan ini dimulai pada era ketika para ilmuwan mulai berpikir bahwa komputer seharusnya tidak hanya berada di atas meja. Mereka membayangkan sebuah masa depan di mana informasi digital dapat menyatu dengan dunia nyata dan membantu manusia secara langsung. Gagasan tersebut terdengar sangat mustahil pada dekade 1960-an. Saat itu komputer hanya dimiliki oleh universitas besar, lembaga penelitian, dan instansi pemerintah. Ukurannya sangat besar, kecepatannya masih sangat terbatas, dan biaya pembuatannya sangat mahal. Namun di tengah keterbatasan itu, muncul seorang ilmuwan komputer bernama Ivan Sutherland. Namanya sering disebut sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah grafika komputer. Ia percaya bahwa komputer tidak hanya berfungsi sebagai alat hitung, tetapi juga dapat menjadi jendela menuju cara baru manusia berinteraksi dengan informasi. Pada tahun 1968, Ivan bersama muridnya mengembangkan sebuah perangkat revolusioner yang kemudian dikenal sebagai Sword of Damocles. Perangkat ini sering dianggap sebagai cikal bakal teknologi virtual reality sekaligus augmented reality. Mengapa demikian? Karena alat tersebut mampu menampilkan objek digital yang terlihat seolah-olah berada di dunia nyata. Ketika pengguna menggerakkan kepala, gambar virtual ikut menyesuaikan sudut pandang sehingga tampak menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Meskipun hanya berupa garis-garis sederhana, konsep ini menjadi bukti bahwa komputer dapat menempelkan objek digital ke dunia nyata. Inilah fondasi utama dari augmented reality modern. Sayangnya, teknologi pada masa itu masih jauh dari sempurna. Headset tersebut sangat berat sehingga harus digantung menggunakan rangka besi di langit-langit laboratorium. Komputer yang mengoperasikannya memenuhi satu ruangan. Grafisnya sangat sederhana. Namun di balik semua keterbatasan itu, eksperimen tersebut membuktikan bahwa ide menggabungkan dunia nyata dan dunia digital benar-benar mungkin diwujudkan. Setelah penemuan tersebut, berbagai universitas mulai tertarik meneliti teknologi serupa. Para ilmuwan mempelajari bagaimana mata manusia melihat objek, bagaimana otak mengenali kedalaman ruang, dan bagaimana komputer dapat menempatkan objek virtual pada posisi yang tepat. Penelitian demi penelitian terus dilakukan sepanjang dekade 1970-an. Namun perkembangan berlangsung cukup lambat. Keterbatasan prosesor,
kamera, sensor, dan layar membuat teknologi AR belum dapat digunakan di luar laboratorium. Meski demikian, para peneliti tidak menyerah. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti komputer akan menjadi jauh lebih kecil, lebih cepat, dan cukup pintar untuk memahami lingkungan di sekitarnya. Harapan itu mulai terlihat pada dekade 1980-an ketika perkembangan mikroprosesor dan grafika komputer mengalami kemajuan pesat. Komputer menjadi lebih ringkas. Perangkat kamera mulai berkembang. Sensor elektronik semakin akurat. Perubahan ini membuka peluang baru bagi penelitian augmented reality. Para ilmuwan mulai membayangkan sistem yang mampu mengenali posisi pengguna secara otomatis, melacak gerakan kepala secara real-time, dan menampilkan informasi digital yang tampak melekat pada objek nyata. Konsep tersebut terdengar seperti cerita fiksi ilmiah. Namun setiap tahun, teknologi bergerak selangkah lebih dekat menuju kenyataan. Pada awal 1990-an, istilah augmented reality mulai digunakan secara resmi oleh para peneliti untuk membedakannya dari virtual reality. Jika virtual reality membawa pengguna memasuki dunia digital sepenuhnya, maka augmented reality justru memperkaya dunia nyata dengan lapisan informasi virtual. Perbedaan inilah yang kemudian menjadikan AR memiliki potensi sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan. Teknologi ini tidak bertujuan menggantikan dunia nyata. Sebaliknya, AR hadir untuk membantu manusia memahami lingkungan dengan cara yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih interaktif. Meski masih berada di tahap awal, fondasi augmented reality telah berhasil diletakkan. Perjalanan yang dimulai dari laboratorium sederhana itu kelak akan berkembang menjadi teknologi yang digunakan miliaran orang melalui telepon pintar, kacamata pintar, kendaraan, hingga perangkat masa depan. Namun perjalanan tersebut baru saja dimulai. Pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana augmented reality mulai keluar dari laboratorium penelitian dan memasuki dunia militer, industri, kesehatan, serta berbagai sektor yang menjadikannya salah satu teknologi paling menjanjikan di abad ke-21. Perkembangan AR dari laboratorium ke dunia industri 7. Setelah konsep augmented reality berhasil dibuktikan melalui berbagai eksperimen di laboratorium, para ilmuwan mulai bertanya satu hal yang sangat penting. Bagaimana jika teknologi ini tidak hanya menjadi bahan penelitian, tetapi benar-benar membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari? Pertanyaan sederhana itulah yang mendorong perkembangan augmented reality memasuki babak baru. Jika pada era sebelumnya AR hanya mampu menampilkan garis-garis sederhana di layar komputer, kini para peneliti mulai membayangkan sebuah sistem yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada pengguna ketika mereka sedang bekerja. Bayangkan seorang teknisi pesawat yang sedang memeriksa mesin. Alih-alih membuka buku panduan setebal ratusan halaman, ia cukup mengenakan sebuah perangkat khusus. Seketika itu pula, setiap komponen mesin diberi penanda digital. Baut yang harus dilepas diberi warna berbeda. Jalur kabel ditampilkan secara jelas. Bahkan urutan pekerjaan muncul tepat di hadapan matanya. Semua informasi itu tidak menggantikan dunia nyata. Sebaliknya, informasi digital justru menyatu dengan benda asli sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih akurat. Inilah tujuan utama augmented reality. Membantu manusia, bukan menggantikannya. Pada awal dekade 1990-an, berbagai perusahaan mulai melihat potensi besar teknologi ini. Salah satu perusahaan yang menjadi pelopor adalah Boeing, produsen pesawat terbang terbesar di dunia. Dalam proses perakitan pesawat, ribuan kabel harus dipasang dengan posisi yang sangat tepat. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan masalah serius. Sebelumnya, para teknisi harus membaca gambar teknik yang rumit, kemudian mencocokkannya dengan posisi kabel di dalam badan pesawat.
Proses tersebut membutuhkan waktu lama dan konsentrasi tinggi. Boeing kemudian bekerja sama dengan para peneliti untuk mengembangkan sistem augmented reality. Melalui perangkat khusus, jalur pemasangan kabel dapat langsung ditampilkan di atas badan pesawat. Teknisi tidak lagi perlu terus-menerus melihat buku panduan. Mereka cukup mengikuti petunjuk digital yang muncul tepat di depan mata. Hasilnya sangat mengesankan. Waktu pengerjaan menjadi lebih singkat. Kesalahan pemasangan berkurang. Produktivitas meningkat secara signifikan. Keberhasilan ini membuat banyak perusahaan lain mulai tertarik memanfaatkan teknologi AR. Di dunia militer, perkembangan augmented reality berlangsung tidak kalah cepat. Pilot pesawat tempur telah lama menggunakan head-up display atau HUD. Melalui teknologi ini, informasi penting seperti kecepatan, ketinggian, arah penerbangan, hingga posisi target diproyeksikan langsung pada kaca di depan pilot. Dengan demikian, pilot tidak perlu terus-menerus menunduk melihat panel instrumen. Mereka tetap fokus mengamati kondisi di luar kokpit. Meskipun teknologi HUD belum sepenuhnya sama dengan AR modern, konsepnya sangat mirip. Informasi digital ditampilkan di atas dunia nyata untuk membantu pengambilan keputusan secara cepat. Seiring berkembangnya komputer dan sensor, sistem tersebut menjadi semakin canggih. Helm pilot mulai mampu menampilkan posisi musuh, arah rudal, hingga berbagai data penerbangan secara real-time. Teknologi yang dahulu hanya ada dalam film fiksi ilmiah perlahan berubah menjadi perlengkapan standar militer modern. Tidak hanya di udara. Angkatan Darat juga mulai mengembangkan sistem augmented reality untuk membantu prajurit mengenali medan, menemukan posisi rekan satu tim, serta menerima informasi taktis secara langsung. Di bidang kesehatan, para dokter melihat peluang yang tidak kalah besar. Operasi seringkali membutuhkan ketelitian luar biasa. Kesalahan beberapa milimeter saja dapat berdampak sangat serius. Melalui teknologi AR, hasil pemindaian CT scan maupun MRI dapat ditampilkan tepat di atas tubuh pasien. Dokter dapat melihat posisi organ, pembuluh darah, bahkan struktur tulang tanpa harus membayangkannya sendiri. Hal ini membantu meningkatkan akurasi tindakan medis sekaligus mengurangi risiko kesalahan. Calon dokter pun mulai memanfaatkan augmented reality sebagai media pembelajaran. Alih-alih hanya melihat gambar anatomi di buku, mereka dapat mengamati organ tubuh manusia dalam bentuk 3 dimensi. Jantung dapat diputar dari berbagai sudut. Otak dapat diperbesar hingga bagian-bagian terkecilnya terlihat jelas. Belajar menjadi jauh lebih interaktif dibandingkan metode konvensional. Perkembangan serupa juga terjadi di dunia pendidikan. Guru mulai memanfaatkan AR untuk membuat pelajaran lebih menarik. Ketika siswa mengarahkan kamera ke gambar tata surya, planet-planet muncul dalam bentuk 3 dimensi. Ketika mempelajari dinosaurus, makhluk purba tersebut tampak berdiri di atas meja kelas. Pelajaran yang sebelumnya hanya berupa teks berubah menjadi pengalaman visual yang jauh lebih mudah dipahami. Industri otomotif juga melihat manfaat yang besar. Para insinyur menggunakan augmented reality untuk memeriksa desain kendaraan sebelum diproduksi. Mereka dapat melihat posisi mesin, sistem kelistrikan, hingga struktur bodi dalam bentuk 3 dimensi. Perubahan desain dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus membuat prototipe fisik yang mahal. Di bidang arsitektur, AR membantu para desainer memperlihatkan bentuk bangunan kepada klien. Seseorang cukup mengarahkan tablet atau kacamata pintar ke lahan kosong. Dalam hitungan detik, bangunan yang masih berupa rancangan akan muncul seolah-olah sudah berdiri di lokasi tersebut. Klien dapat berjalan mengelilinginya, melihat ukuran ruangan, bahkan membayangkan bagaimana cahaya matahari masuk ke dalam bangunan.
Semua itu dilakukan sebelum proses pembangunan dimulai. Memasuki awal tahun 2000-an, perkembangan telepon pintar membawa perubahan yang jauh lebih besar. Kamera digital menjadi semakin baik. Sensor GPS semakin akurat. Kompas digital mulai tersedia di hampir semua perangkat. Prosesor ponsel berkembang sangat pesat. Semua komponen tersebut ternyata menjadi fondasi penting bagi perkembangan augmented reality. Kini AR tidak lagi membutuhkan komputer besar atau perangkat laboratorium yang rumit. Teknologi tersebut mulai masuk ke dalam genggaman tangan miliaran orang di seluruh dunia. Berbagai perusahaan perangkat lunak mulai mengembangkan aplikasi berbasis AR. Awalnya hanya berupa permainan sederhana dan aplikasi edukasi. Namun setiap tahun kemampuan perangkat meningkat. Kamera menjadi lebih cerdas dalam mengenali objek. Sistem pelacakan menjadi semakin stabil. Objek virtual tampak semakin menyatu dengan lingkungan nyata. Tanpa disadari, augmented reality mulai meninggalkan laboratorium dan perlahan memasuki kehidupan sehari-hari. Inilah titik balik yang sangat penting dalam sejarah AR. Teknologi yang dahulu hanya digunakan oleh ilmuwan, insinyur, dan militer kini mulai dipersiapkan untuk digunakan oleh masyarakat umum. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa tahun kemudian, sebuah permainan sederhana akan membuat miliaran orang di seluruh dunia mengenal augmented reality untuk pertama kalinya. Permainan itu bukan hanya menjadi fenomena budaya, tetapi juga membuktikan bahwa AR memiliki potensi luar biasa sebagai teknologi masa depan. Kisah kebangkitan tersebut akan kita bahas pada bab berikutnya, ketika augmented reality akhirnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan mulai mengubah cara manusia bekerja, belajar, berbelanja, hingga berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Kebangkitan AR modern dan masa depan teknologi 6. Memasuki dekade 2010-an, dunia teknologi mengalami perubahan yang sangat cepat. Telepon pintar berkembang menjadi perangkat yang jauh lebih canggih dibandingkan sebelumnya. Kamera memiliki resolusi tinggi, prosesor mampu memproses miliaran perhitungan setiap detik, sementara sensor GPS, giroskop, akselerometer, dan kompas digital telah menjadi perlengkapan standar hampir di setiap ponsel. Tanpa disadari, miliaran orang di seluruh dunia kini membawa perangkat yang sangat cocok untuk menjalankan teknologi augmented reality. Apa yang selama puluhan tahun hanya ada di laboratorium, akhirnya siap memasuki kehidupan sehari-hari. Para pengembang aplikasi mulai bereksperimen dengan berbagai ide baru. Mereka mencoba membuat kamera yang mampu mengenali wajah manusia. Ada pula yang mengembangkan aplikasi yang dapat menampilkan furnitur virtual di dalam ruangan. Sebagian lainnya mulai menciptakan permainan yang menggabungkan dunia nyata dengan objek digital. Perlahan tetapi pasti, augmented reality mulai dikenal masyarakat luas. Namun titik balik terbesar datang pada tahun 2016. Di tahun itu, sebuah permainan sederhana berhasil mengubah cara dunia memandang teknologi AR. Permainan tersebut adalah Pokémon Go. Untuk pertama kalinya, jutaan orang berjalan keluar rumah sambil mengarahkan kamera ponsel ke lingkungan sekitar. Di taman kota, di pinggir jalan, bahkan di halaman rumah, karakter Pokémon muncul seolah benar-benar berada di dunia nyata. Fenomena ini berkembang sangat cepat. Dalam hitungan minggu, Pokémon Go dimainkan oleh puluhan juta orang di berbagai negara. Taman-taman dipenuhi pemain. Objek wisata menjadi semakin ramai. Komunitas baru bermunculan. Bahkan banyak orang yang sebelumnya tidak pernah mendengar istilah augmented reality akhirnya mengenal teknologi tersebut melalui permainan ini. Meskipun fitur AR pada Pokémon Go tergolong sederhana, dampaknya sangat besar. Dunia kini menyadari bahwa augmented reality bukan hanya alat penelitian atau teknologi untuk industri besar. AR dapat dinikmati oleh siapa saja.
Keberhasilan tersebut membuat perusahaan-perusahaan teknologi berlomba mengembangkan platform augmented reality mereka sendiri. Apple memperkenalkan ARKit, sebuah perangkat lunak yang memudahkan para pengembang menciptakan aplikasi AR untuk perangkat iPhone dan iPad. Tidak lama kemudian, Google meluncurkan AR Core untuk perangkat Android. Dengan hadirnya dua platform besar tersebut, ribuan pengembang aplikasi mulai menciptakan pengalaman augmented reality yang semakin beragam. Kini seseorang dapat mencoba kacamata tanpa harus datang ke toko. Cukup membuka kamera ponsel, model kacamata virtual langsung muncul di wajah. Begitu pula ketika ingin membeli sofa, meja, atau lemari. Pengguna dapat menempatkan model 3 dimensi di ruang tamu untuk melihat apakah ukuran dan warnanya sesuai sebelum melakukan pembelian. Cara berbelanja pun mulai berubah. Di bidang pendidikan, perkembangan AR berjalan semakin pesat. Sekolah dan universitas mulai menggunakan aplikasi yang membuat proses belajar menjadi jauh lebih menarik. Ketika mempelajari sistem tata surya, siswa tidak lagi hanya melihat gambar di buku. Planet-planet dapat muncul dalam bentuk 3 dimensi dan bergerak mengelilingi matahari. Saat mempelajari anatomi manusia, organ tubuh dapat diperbesar, diputar, bahkan dilihat lapis demi lapis. Konsep yang sebelumnya sulit dibayangkan kini dapat dipahami melalui pengalaman visual secara langsung. Di dunia kesehatan, dokter mulai memanfaatkan AR dalam proses operasi. Dengan bantuan teknologi ini, citra hasil CT scan atau MRI dapat diproyeksikan tepat di atas tubuh pasien. Dokter memperoleh panduan visual yang membantu menentukan posisi sayatan dengan lebih akurat. Kesalahan dapat diminimalkan. Keamanan pasien pun meningkat. Pelatihan tenaga medis juga menjadi jauh lebih efektif. Mahasiswa kedokteran dapat mempelajari struktur tubuh manusia melalui model virtual yang tampak seolah berada di depan mereka. Di sektor manufaktur, perusahaan-perusahaan besar menggunakan AR untuk meningkatkan efisiensi kerja. Teknisi yang mengenakan kacamata pintar dapat melihat instruksi perbaikan secara langsung ketika memperbaiki mesin. Jika terjadi kerusakan yang rumit, seorang ahli di kota atau bahkan negara lain dapat melihat apa yang dilihat teknisi melalui kamera, lalu memberikan panduan secara real-time. Kolaborasi menjadi jauh lebih cepat. Biaya perjalanan dapat ditekan. Waktu perbaikan menjadi lebih singkat. Industri otomotif pun tidak ingin tertinggal. Beberapa produsen mulai mengembangkan kaca depan kendaraan yang mampu menampilkan informasi navigasi langsung di jalan. Pengemudi tidak perlu lagi sering menoleh ke layar navigasi. Arah perjalanan muncul tepat di depan pandangan sehingga perhatian tetap fokus pada kondisi lalu lintas. Di bidang pariwisata, augmented reality menghadirkan pengalaman baru bagi para wisatawan. Ketika mengunjungi sebuah situs bersejarah, kamera ponsel dapat menampilkan bentuk asli bangunan yang telah runtuh ratusan tahun lalu. Pengunjung seolah melihat masa lalu hidup kembali di hadapan mereka. Museum-museum modern juga mulai menggunakan AR agar koleksi yang dipamerkan menjadi lebih interaktif. Bahkan dunia olahraga memanfaatkan teknologi ini. Saat menyaksikan pertandingan melalui perangkat tertentu, statistik pemain, kecepatan bola, hingga informasi pertandingan dapat muncul secara langsung tanpa menghalangi pandangan. Semua itu menunjukkan bahwa augmented reality telah berkembang jauh melampaui fungsi awalnya. Teknologi ini tidak lagi sekadar menampilkan objek virtual. AR kini membantu manusia mengambil keputusan, mempercepat pekerjaan, meningkatkan keselamatan, dan memperkaya pengalaman belajar. Namun perkembangan belum berhenti. Perusahaan-perusahaan teknologi kini berlomba menciptakan perangkat yang lebih praktis. Jika dahulu AR hanya dapat digunakan melalui layar ponsel, kini perhatian mulai beralih ke kacamata pintar.
Bayangkan mengenakan kacamata biasa yang mampu menampilkan pesan, navigasi, jadwal, hingga informasi cuaca langsung di depan mata. Pengguna tidak perlu lagi mengeluarkan telepon dari saku. Informasi tersedia kapan saja secara alami. Inilah arah yang sedang dikembangkan banyak perusahaan teknologi. Bersamaan dengan itu, kecerdasan buatan mulai dipadukan dengan augmented reality. AI mampu mengenali objek di sekitar pengguna, menerjemahkan tulisan asing secara langsung, mengidentifikasi tanaman, hewan, atau bangunan bersejarah hanya melalui kamera. Gabungan AI dan AR diperkirakan akan menjadi salah satu lompatan teknologi terbesar dalam beberapa dekade mendatang. Namun, seperti semua inovasi besar, augmented reality juga menghadapi tantangan. Privasi menjadi perhatian utama. Kacamata pintar yang selalu aktif berpotensi merekam lingkungan sekitar tanpa disadari orang lain. Keamanan data pengguna juga harus dijaga dengan sangat baik. Selain itu, para ahli terus berupaya membuat perangkat AR lebih ringan, baterainya lebih tahan lama, serta tampilannya semakin nyaman digunakan sepanjang hari. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, arah perkembangan teknologi ini tampak sangat jelas. Augmented reality bukan lagi teknologi masa depan. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan saat ini dan akan terus berkembang bersama kemajuan kecerdasan buatan, jaringan internet berkecepatan tinggi, dan perangkat komputasi generasi baru. Perjalanan yang dimulai dari eksperimen sederhana di laboratorium kini telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, berbelanja, dan berinteraksi dengan dunia. Namun masih ada satu bab terakhir yang akan menutup kisah panjang ini. Pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana perjalanan augmented reality membuktikan bahwa imajinasi manusia mampu melahirkan teknologi yang dahulu dianggap mustahil, sekaligus membahas seperti apa masa depan AR bagi kehidupan generasi mendatang. Masa depan augmented reality dan warisan teknologi yang mengubah dunia 7. Perjalanan augmented reality adalah salah satu kisah paling menarik dalam sejarah perkembangan teknologi modern. Apa yang dahulu hanya berupa ide di atas kertas, perlahan berubah menjadi eksperimen di laboratorium. Dari perangkat yang ukurannya sebesar lemari hingga teknologi yang kini dapat dijalankan melalui sebuah telepon pintar atau kacamata pintar, semuanya membuktikan bahwa kemajuan besar selalu dimulai dari mimpi yang tampaknya mustahil. Lebih dari setengah abad yang lalu, hanya segelintir ilmuwan yang percaya bahwa komputer suatu hari nanti dapat memahami dunia nyata dan menambahkan informasi digital secara langsung ke hadapan manusia. Banyak orang menganggap gagasan tersebut terlalu rumit. Komputer saat itu masih sangat lambat. Kamera digital belum tersedia. Sensor gerakan belum cukup akurat. Bahkan internet pun belum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun para peneliti tidak pernah berhenti mencoba. Mereka terus menyempurnakan perangkat keras, mengembangkan algoritma baru, serta mempelajari bagaimana mata dan otak manusia memproses informasi visual. Hasil dari kerja keras selama puluhan tahun itulah yang akhirnya kita nikmati saat ini. Kini augmented reality bukan lagi sekadar teknologi eksperimental. AR telah menjadi bagian dari kehidupan modern. Di dunia pendidikan, teknologi ini membuat proses belajar jauh lebih menarik. Siswa tidak lagi hanya membaca buku atau melihat gambar 2 dimensi. Mereka dapat mengamati organ tubuh manusia dari berbagai sudut, melihat struktur tata surya bergerak secara langsung, hingga menyaksikan bangunan-bangunan bersejarah kembali berdiri dalam bentuk 3 dimensi. Belajar berubah menjadi pengalaman yang hidup. Di dunia kesehatan, dokter dapat memperoleh panduan visual yang membantu meningkatkan ketelitian saat melakukan tindakan medis. Mahasiswa kedokteran dapat berlatih menggunakan simulasi yang jauh lebih realistis. Pasien pun memperoleh manfaat dari diagnosis dan prosedur yang semakin akurat. Dalam dunia industri,
Augmented reality membantu teknisi menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Instruksi muncul tepat di depan mata. Kesalahan kerja berkurang. Produktivitas meningkat. Bahkan seorang ahli yang berada ribuan kilometer jauhnya dapat membantu proses perbaikan melalui sistem AR secara langsung. Di sektor perdagangan, pengalaman berbelanja juga mengalami perubahan besar. Konsumen dapat mencoba pakaian, kacamata, kosmetik, hingga furnitur secara virtual sebelum memutuskan untuk membeli. Hal ini membuat keputusan menjadi lebih mudah sekaligus mengurangi risiko kesalahan dalam memilih produk. Dunia pariwisata pun ikut merasakan manfaatnya. Museum menghadirkan koleksi yang lebih interaktif. Situs sejarah dapat menampilkan bentuk bangunan yang telah hilang selama ratusan bahkan ribuan tahun. Wisatawan memperoleh pengalaman yang jauh lebih mendalam dibandingkan hanya membaca papan informasi. Namun semua pencapaian tersebut kemungkinan baru merupakan awal dari perjalanan augmented reality. Banyak perusahaan teknologi percaya bahwa masa depan komputasi tidak lagi bergantung pada layar ponsel. Perangkat berikutnya diperkirakan adalah kacamata pintar yang mampu menampilkan informasi digital secara alami tanpa mengganggu pandangan terhadap dunia nyata. Bayangkan Anda sedang berjalan di kota yang belum pernah dikunjungi. Tanpa membuka peta di telepon, arah tujuan muncul langsung di jalan yang sedang Anda lihat. Ketika melewati sebuah bangunan bersejarah, informasi mengenai usia, arsitektur, dan kisah di balik bangunan tersebut langsung muncul di hadapan Anda. Saat bertemu seseorang yang berbicara menggunakan bahasa asing, sistem menerjemahkan percakapan secara langsung tanpa jeda. Semua itu perlahan mulai diwujudkan melalui perkembangan augmented reality yang dipadukan dengan kecerdasan buatan. AI membuat perangkat AR menjadi jauh lebih pintar. Sistem mampu mengenali objek, memahami lingkungan, bahkan memberikan saran sesuai situasi yang sedang dihadapi pengguna. Jika dahulu komputer hanya menunggu perintah, kini komputer mulai mampu memahami konteks. Perubahan ini diperkirakan akan mengubah hampir seluruh bidang kehidupan. Pendidikan menjadi lebih personal. Dunia kerja menjadi lebih efisien. Pelayanan kesehatan semakin akurat. Transportasi menjadi lebih aman. Industri kreatif memperoleh cara baru dalam menciptakan karya. Bahkan komunikasi antar manusia berpotensi berubah secara drastis. Namun seperti setiap revolusi teknologi lainnya, perkembangan AR juga menghadirkan tantangan. Privasi menjadi salah satu isu terbesar. Perangkat yang selalu aktif berpotensi mengumpulkan data mengenai lokasi, kebiasaan, hingga aktivitas penggunanya. Karena itu, pengembangan teknologi harus selalu diiringi dengan perlindungan terhadap hak dan keamanan setiap orang. Selain itu, para ilmuwan juga terus berupaya mengurangi ukuran perangkat, memperpanjang daya tahan baterai, meningkatkan kualitas tampilan, serta membuat penggunaan AR senyaman mungkin. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun jika melihat sejarahnya, setiap tantangan selalu berhasil melahirkan inovasi baru. Dari komputer sebesar ruangan hingga perangkat yang dapat dimasukkan ke dalam saku, perjalanan teknologi telah menunjukkan bahwa kemajuan seringkali terjadi lebih cepat daripada yang dibayangkan manusia. Mungkin beberapa puluh tahun dari sekarang, generasi mendatang akan menganggap telepon pintar sebagai teknologi kuno. Mereka mungkin lebih terbiasa menggunakan kacamata pintar atau bahkan lensa kontak digital yang mampu menghadirkan informasi secara langsung ke dalam bidang pandang. Apa yang hari ini terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, bisa saja menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di masa depan. Dan ketika hari itu tiba, sejarah akan kembali mengingat bahwa semuanya bermula dari para ilmuwan yang berani membayangkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Itulah pelajaran terbesar dari perjalanan augmented reality. Kemajuan teknologi tidak lahir karena keberuntungan.
Ia lahir dari rasa ingin tahu, dari keberanian untuk mencoba, dari kegagalan yang tidak pernah membuat para peneliti menyerah, dan dari keyakinan bahwa selalu ada cara yang lebih baik untuk membantu manusia memahami dunia di sekitarnya. Hari ini kita menyaksikan awal dari sebuah revolusi. Besok, mungkin kita akan hidup di dalamnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang perjalanan teknologi augmented reality, AR, dari masa-masa awal penelitian hingga menjadi salah satu inovasi paling menjanjikan di abad ke-21. Jika Anda menyukai video sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya, berikan like jika video ini menambah wawasan Anda, dan share kepada teman, keluarga, atau siapapun yang tertarik dengan perkembangan teknologi dunia. Dukungan Anda sangat berarti dan menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah sejarah teknologi, penemuan, dan inovasi yang telah mengubah peradaban manusia. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat untuk terus belajar, dan sampai jumpa di video sejarah berikutnya.